Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, untuk beramal soleh, ya. Dan amal soleh tersebut kita amalkan agar kita mempunyai bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan dapat terlimpah kepada kita semua selaku umatnya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan madrasah terbaik yang telah Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai madrasah terbaik? Ya. Sekiranya ada beberapa hal atau sebab yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut sebagai madrasah terbaik karena yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sang pengajar dan sang penilai. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sangat masyhur di telinga kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengajarkan dan memerintahkan kita untuk berpuasa. Bahkan dalam hadis qudsi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Bahwa setiap amalan anak Adam itu adalah baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena sesungguhnya amal ibadah puasa itu hanya untukku dan hanya akulah nanti yang langsung membalasnya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini terdapat fadilah yang luar biasa, terdapat fadilah yang besar, bahwa puasa, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang secara khusus Allah pilih, ya, yang secara khusus Allah pilih di antara amal yang lain, ya, sehingga ibadah ini mempunyai keutamaan tersendiri. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, mengapa bulan Ramadan disebut sebagai madrasah terbaik bagi orang-orang yang beriman? Yang kedua adalah bahwa bulan Ramadan, ya, atau ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, di situ Allah menyeru kepada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Lihatlah di sini bahwa Allah, ya, memerintahkan ibadah puasa ini diawali lafaz ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman yang diseru, maka jawaban kita adalah sami'na wa ta'na.
orang-orang yang beriman ketika diperintahkan oleh Allah, maka jawabnya adalah kami mendengar dan kami taat. Maka bulan Ramadan ini atau ibadah puasa ini merupakan ibadah yang luar biasa, ibadah yang istimewa, karena tidak sembarang orang Allah pilih. Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman. Karena memang hakikat puasa itu tidaklah sederhana, ya. Makna puasa tidak hanya sebatas makan dan minum, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab," ya, bahwa ibadah puasa itu tidak hanya sebatas menahan makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafasi, ya. Dan ibadah puasa hakikatnya adalah dengan menahan hal-hal yang lagun, sifatnya meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat atau sia-sia. Kemudian rafas, ya, kita menahan diri dari mengucapkan kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat yang nanti pada akhirnya menimbulkan syahwat. Maka hakikat puasa itu tidaklah sederhana. Maka puasa itu butuh iman, butuh ilmu, ya, agar puasa kita itu sempurna, agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi perhatian penting bagi kita semua. Karena dalam hadis lain Rasul menyampaikan, ya, ada banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka mampu menahan dari makan dan minum, akan tetapi lisan mereka tidak mampu. Akan tetapi mereka tidak mampu menjaga pandangannya. Mereka tidak mampu menjaga pendengarannya. Dan hal inilah menjadikan puasa mereka gugur, ya. Maka sekali lagi, puasa itu tidaklah hal yang remeh. Puasa itu adalah ibadah yang agung, sehingga untuk menjalankannya kita butuh iman dan ilmu. Oleh karenanya Allah memulai ayat puasa melalui panggilan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu menjadikan puasanya itu ibadah yang berbobot, yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kenapa bulan Ramadan disebut sebagai madrasah terbaik? Yang ketiga adalah bahwa bulan Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan yang terbaik. Berupa apa? Berupa pendidikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa inti dari ibadah bulan Ramadan adalah berpuasa. Kita dituntut oleh Allah untuk mampu taat kepada Allah, mampu menahan diri, ya, dari rasa lapar, dari rasa haus, ya, dari kemaksiatan, ya, dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita semua harus menahannya, ya, dengan penuh ketaatan, ya. Maka inilah pendidikan ketaatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Sehingga dalam ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Kemudian di bulan Ramadan kita juga disunahkan, ya, oleh Rasulullah untuk melakukan qiyam Ramadan, untuk tadarus Al-Qur'an, untuk bersedekah, yang mana semua ibadah-ibadah ini diamalkan langsung oleh Rasulullah. Dan ini semua merupakan ujian ketaatan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan ketaatannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat merugilah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan ketaatannya tidak bertambah, bahkan semakin berkurang.
saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa sebab ya yang menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasah terbaik, maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ladang amal soleh kita, sebagai momen ya untuk kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita mampu terus berfastabiqul khairat, untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.